warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selain persentase jumlah penduduk yang mayoritas perkembangan peradaban Islam di suatu daerah, juga dapat dilihat dari tempat ibadah, baik musola, surau atau masjid. Di Kabupaten Pulang Pisau, selain mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat juga sebuah masjid megah yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Pulang Pisau berada di Kecamatan Kahayan Hilir, tepatnya di Kelurahan Pulang Pisau, yang berada di tepian Sungai Kahayan. Seperti daerah aliran sungai pada umumnya, Pulang Pisau juga banyak bergantung pada keberadaan sungai, baik dalam hal keperluan sehari-hari maupun sebagai jalur transportasi. Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas wilayah kurang lebih 9.000 km persegi. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada akhir tahun 2023 berjumlah 140.922 jiwa. Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, banyak penduduk Kalimantan Tengah menganut kepercayaan keharingan. Sebagian besar penduduk Pulang Pisau sekarang menganut agama Islam. Adapun persentase penduduk Pulang Pisau yang memeluk agama Islam sebanyak 77,42%. Dengan jumlah penduduk mayoritas, Muslim di Kabupaten Pulang Pisau banyak dipengaruhi oleh para pendatang yang mayoritas berasal dari suku Banjar dan Jawa. Masjid Agung Ar-Raudah adalah masjid terbesar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Masjid ini terletak di Jalan Pembangunan Raya 2, arah Dermaga Palindo, Desa Mentaren 1, Kecamatan Kahayan Hilir. Masjid ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Pulang Pisau dan dijadikan sebagai pusat kegiatan syiar Islam di kabupaten ini. Kebetulan ada dari masyarakat Pulang Pisau yang punya inisiatif untuk menghibahkan tanah ini sebesar 2 hektar. Lalu kemudian keinginan ini diterima oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Maka pada periode kedua pemerintahan Pak Ahmad Amor, yaitu periode tahun 2008-2013 gitu, mulailah dibuat pondasi untuk pembangunan Masjid Ar-Raudah ini. Kemudian pada masa periode Bapak Haji Edi Pratowo menjadi bupati yang pertama di Pulang Pisau, barulah bisa masjid ini diselesaikan dan diresmikan pada tahun 2017, dan alhamdulillah nama masjid ini Ar-Raudah pemberian nama dari Habib Syekh waktu beliau kunjungan ke Pulang Pisau. Pembangunan Masjid Agung Ar-Raudah di Kabupaten Pulang Pisau sendiri bermula dari ide para tokoh agama Islam di Kabupaten Pulang Pisau yang hendak membangun suatu tempat peribadatan yang luas serta dapat menampung umat muslim untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Masjid ini mempunyai letak yang sangat strategis bagi musyafir yang hilir mudik antara kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para musafir ini seringkali singgah untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun sekedar beristirahat untuk menghilangkan rasa penat dalam menempuh perjalanan jauh. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Agung ini, ada kegiatan belajar tilawah setiap hari Jumat sore dan pagi Minggu yang diikuti oleh masyarakat Pulang Pisau yang berkeinginan untuk belajar tilawah dari berbagai desa dan kecamatan. Kemudian ada kegiatan rutin bulanan yaitu pengajian kitab
Sabilal Muhtadin yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdus Salam An-Naqori dari Kalimantan Selatan. Di samping itu kegiatan hari-hari besar Islam juga rutin diselenggarakan di tempat ini, yaitu kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam, diadakan istighosah yang akan dipimpin oleh Habib Fahri dari Kapuas. Kemudian ba'da zuhurnya akan dilaksanakan tablik akbar minggu pagi, dilaksanakan tablik akbar yang akan dipimpin oleh Habib Mustafa dari Kalimantan Selatan. Di samping itu, alhamdulillah setiap tahunnya juga Masjid Agung Ar-Raudhah ini menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, dan untuk tahun ini di Masjid Agung Ar-Raudhah ini mengadakan penyembelihan sebanyak 3 ekor hewan sapi. Beberapa kegiatan lainnya seperti acara hari-hari besar Islam yang lainnya seperti acara peringatan Maulid dan peringatan Mi'raj dan yang lainnya rutin dilaksanakan di Masjid Agung Ar-Raudhah ini. Fungsi utama dari sebuah masjid adalah sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat berjamaah. Dalam pelaksanaannya, penduduk Pulang Pisau kerap memadati Masjid Ar-Raudhah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selain penduduk setempat, jemaah sholat Jumat juga seringkali diikuti oleh para musafir yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Selain kegiatan sholat wajib berjamaah, di Masjid Ar-Raudhah juga dilaksanakan pendidikan tilawah bagi anak-anak. Pembelajaran untuk calon qori dan qoriah ini langsung dipimpin oleh Kiai Haji Nasrun Rambe, yang merupakan imam besar di Masjid Ar-Raudhah ini. Ternyata Pulang Pisau banyak menyimpan bakat-bakat muda, calon qori dan qoriah yang siap bersaing di ajang MTQ Provinsi Kalimantan Tengah. Pemirsa Jejak Islam dimanapun berada, dan kita sudah berada di Masjid Agung Ar-Raudhah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini yang berada bersama saya adalah salah satu pelatih. Kira-kira beliau pelatih apa? Silakan. Tapi sebelum itu bisa perkenalkan diri. Nama saya Nisma Saadah. Di sini saya mungkin membantu Abah ya, karena di sini Abah yang melatih saya. Hanya membantu adik-adik dalam syarhil, fahmil, dan tahfiz. Apa harapan besar untuk Nisma mengenai tentang adik-adik ini? Kelak bisa menjadi generasi penerus yang dapat mendakwahkan Al-Qur'annya, melatih, mungkin dia nanti melatih adik-adiknya yang lain, kemudian dapat memberi mungkin amal jariah bagi kami dan Abah. Masya Allah.
Terima kasih banyak Nisma. Semoga apa yang diharapkan tadi menjadi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kesabaran dan ketekunan, anak-anak ini menerima materi pendidikan tilawah setiap sore Jumat dan pagi Minggu di Masjid Ar-Raudah. Lantunan demi lantunan tilawah dari mulut anak-anak Pulang Pisau ini terdengar sangat merdu. Salah satu kegiatan keagamaan yang digelar di Masjid Ar-Raudah adalah kegiatan istighosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Kata istighosah berasal dari kata al-ghos yang berarti pertolongan. Secara umum, istilah istighosah menurut para ahli nahwu adalah rangkaian kegiatan amalan dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa secara berjamaah dalam momen tertentu seperti di malam tanggal 1 Muharram. Dan doa yang dipanjatkan biasanya tidak jauh dari permohonan meminta keampunan di tahun yang telah dilalui dan minta kebaikan di tahun yang akan dihadapi. Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam itu sendiri merupakan salah satu momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Kalender Hijriah memiliki sistem penanggalan yang berbeda dengan sistem penanggalan dalam kalender Masehi, sebagaimana kita kenal dan pakai saat ini. Nah pemirsa, kita sudah tiba di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kahayan Hilir. Pondok pesantren ini bernama Darul Ma'rifah. Kita akan cari tahu apa saja yang dipelajari para santri di pondok pesantren ini. Darul Ma'rifah merupakan salah satu sekolah jenjang pondok pesantren berstatus swasta yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tepatnya di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir. Darul Ma'rifah yang didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2017 ini berada dalam naungan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Fi'il madhi. Kalimatnya itu fi'il. Apa alamat fi'ilnya? Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang identik dengan sebutan pondok pesantren ini dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, baik dalam disiplin ilmu umum maupun di bidang ilmu agama. Keberadaan lembaga pendidikan Darul Ma'rifah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Berapa? 3, oke. Berapa lagi? 6, boleh? Pondok Pesantren Darul Ma'rifah, Jalan Darong Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Asal mula didirikannya pondok pesantren ini yaitu karena keprihatinan kami. Dulu sebelum didirikan pondok pesantren, kami mengajar TK Al-Quran. Ternyata setelah anak-anak lulus dari SD melanjutkan ke tingkat yang lain, sedangkan dia masih belum benar bacaan Qur'annya, ada yang masih Iqra. Lalu setelah melanjutkan ke tingkat yang lain, mereka sudah tidak bisa lagi belajar Al-Quran. Jadi kami berpikir
bagaimana caranya supaya anak-anak itu terus untuk belajar Al-Quran dan ditambah lagi belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Maka kami konsultasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau bagaimana caranya. Lalu diberi solusi untuk mendirikan PKPPS, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren. Jadi berdirilah tahun 2016, waktu itu masih menumpang di TK Al-Fajar. Nah, waktu itu santrinya masih 3 orang, awal-awal membuka masih 3 orang. Jadi niat kami waktu membangun pondok pesantren ini sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ketika Nabi sejarahnya hijrah ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan itu Nabi sebelum sampai ke Madinah membangun masjid, namanya Masjid Quba. Ada di dalam Al-Quran itu bunyinya Masjidun Ussisa 'alat Taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan. Nah, begitulah niat kami di dalam membangun pondok pesantren ini supaya anak-anak yang belajar ini makin bertambah takwanya, ketaatannya, dan semakin tinggi ilmu pengetahuan agamanya. Jadi berdirilah Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Tidak hanya di dalam kelas, para santri kerap menggunakan waktu beristirahat untuk belajar atau menghafal pembelajaran. Hal ini menunjukkan tingginya antusias para santri dalam memperoleh ilmu. Untuk kurikulum pembelajaran di PKPPS Darul Ma'rifah itu menggunakan kurikulum 2013, dan waktu pembelajarannya itu dalam 1 minggu itu ada pagi sampai dengan siang. Kalau untuk pembelajaran umumnya ada di pagi, ada juga di jam siang, tergantung dari jadwal pembelajarannya. Untuk kegiatan belajar mengajar dimulai dari subuh sebenarnya untuk yang di dalam. Nah, dari subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian ada rutinan amaliyah, kemudian untuk masuknya itu jam 7 WIB. Nah, itu untuk pembelajarannya itu ada pembelajaran kitab kuning, kemudian ada umumnya. Karena kan kami mengikuti program kementerian yang ada ijazahnya. Seperti pondok pesantren pada umumnya, lembaga pendidikan Darul Ma'rifah juga terdapat fasilitas asrama untuk para santri. Namun hingga saat ini, ketersediaan asrama bagi para santri sangat terbatas. Banyak santri yang berminat untuk mondok, namun terkendala dengan terbatasnya kapasitas asrama yang ada. Untuk sarana asrama, pihak pengelola masih mengusahakan adanya penambahan bangunan asrama agar minat santri untuk pondok dapat terpenuhi dengan baik. Kalau untuk pengajar sendiri itu jumlahnya ada 7 orang guru atau ustadz. Untuk lulusannya S1 itu ada 4 orang, dari STAI Kuala Kapuas 3 orang, dari UIN Banjar 1 orang. Untuk kuliah atau setingkat SMA sederajat itu lulusan dari Darussalam, Martapura. Assalamualaikum. Lagi belajar apa ini?
siapa? Nurul Hidayah. Dipanggil Nurul. Nurul. Nah, bicara tentang Pondok Darul Ma'rifah ini, kenapa alasan Nurul untuk sekolah di sini dan mencari ilmu di sini? Ya kan satu karena dekat rumah, terus pelajarannya juga mudah dipahamin gitu. Jadi mau aja gitu sekolah di sini. Apa pembelajaran apa saja Nurul yang sudah dipelajari di sini? Ada nahwu, shorob, tajwid, Al-Quran, terus banyak lagi, banyak pelajaran. Oke, Masya Allah. Nah, lalu harapan serta cita-cita Nurul apa? Alhamdulillah Nurul mau jadi guru dan harapan kedepannya untuk Pondok Pesantren Darul Ma'rifah ini semoga makin jaya, makin berkembang lagi seperti itu. Selepas menerima materi pendidikan, para santri biasanya melantunkan syair sebagai tanda berakhirnya proses pendidikan pada hari tersebut. Setelah mengikuti proses belajar di ruang kelas, para santri bergegas menuju masjid yang ada di lingkungan Lembaga Pendidikan Darul Ma'rifah untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selain menerima materi pendidikan, para santri juga diajak untuk selalu taat menjalankan perintah agama, seperti sholat wajib 5 waktu. Karena setinggi-tingginya ilmu, kalau tidak dilatar belakangi dengan nilai-nilai ketakwaan, maka akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Jejak Islam kali ini. Semoga saja dengan keberadaan Masjid Agung Ar-Raudah dan Pondok Pesantren Darul Ma'rifah dapat menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam acara Jejak Islam. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.